Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Pemirsa, kali ini datang dari emiten infrastruktur telekomunikasi, di mana pemirsa PT Telkom Indonesia Persero Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatan naik tipis di 1,03% secara tahunan di sepanjang 2023. Meski naik tipis, perseroan mampu membukukan pertumbuhan laba bersih hingga 2 digit di sepanjang 2023. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp24,56 triliun di 2023. Raihan ini melonjak 18,34% secara tahunan dari 2022 yang tercatat di Rp20,75 triliun. Pencapaian utamanya ditopang oleh pertumbuhan pendapatan tumbuh tipis 1,30% year on year di Rp149,21 triliun dari Rp147,3 triliun di 2022. Jumlah pendapatan Telpon berkontribusi Rp9,09 triliun merosot 33,08% secara tahunan. Pendapatan dari segmen interkoneksi mencapai Rp9,07 triliun. Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika tumbuh 5,10% year on year menjadi Rp90,82 triliun. Pendapatan jaringan Rp2,48 triliun, IndiHome berkontribusi Rp28,78 triliun. Pendapatan dari layanan lainnya Rp6,18 triliun. Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan berkontribusi paling besar Rp146,43 triliun atau tumbuh 1,19% year on year. Pendapatan transaksi laser mencapai Rp2,78 triliun. Di sisi lain, jumlah aset TLKM turun 9,20% menjadi Rp29 triliun per 31 Desember 2023. Dari Desember 2022 di posisi Rp31,94 triliun. Liabilitas mengalami kenaikan 3,61% year on year dari Rp125,93 triliun menjadi Rp130,48 triliun per 31 Desember 2023. Total ekuitas ikut naik 4,89% year on year menjadi Rp156,56 triliun. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, capaian cukup baik yang dicatatkan atau ditorehkan oleh Telkom ini dengan raihan kinerja di sepanjang 2023 kondisinya tampaknya berbanding terbalik dengan posisi kinerja teknikalnya di sepanjang perdagangan hari ini, di mana Telkom mengalami pelemahan yang cukup dalam, pemirsa, dan menjadi salah satu pemberat indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 3.880. Posisi ini mengalami pelemahan jika dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan akhir pekan lalu di Rp3.900 per sahamnya. Kemudian pada pukul 9:10 ini posisi dari saham Telkom di Rp3.900 per saham. Pelemahannya lebih ke arah terbatas, namun di 11.45 ini mengalami koreksi yang cukup dalam di Rp3.740 dan ditutup di Rp3.760 di sesi pertama pada siang tadi. Pembukaan sesi kedua bergerak di level yang lebih rendah di Rp3.750 per saham. Memasuki perdagangan di sesi kedua, pelemahan terus berlanjut untuk Telkom, bahkan secara intraday-nya hari ini sempat tadi melemah di atas 5% dan menyentuh ke level terendahnya di Rp3.700 per saham. Posisi saat ini di Rp3.720 melemah di 4,62%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Telkom di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, pergerakan di Oktober, tepatnya di akhir Oktober di 3420. Ini tampaknya merupakan level terlemah untuk Telkom di 6 bulan terakhir. Kemudian di perdagangan November mencoba untuk bangkit ke 3620. Perdagangan Desember menguat ke 3980. Januari ke 3990. Bahkan di Februari saham Telkom sempat bergerak atau naik signifikan ke 4210. Namun di beberapa pekan terakhir saham Telkom lebih cenderung tertekan, pemirsa, ke 3750. Hari ini intraday terendahnya ke Rp3.700 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada.
Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya untuk dari Telkom ada di kisaran 15,17 kali, sudah cukup tinggi di atas 10 kali, PSR-nya di 2,50 kali, PBV-nya masih di kisaran 2,74 kali dan PCFR-nya di 6,15 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan nanti ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.